Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan proses reaksi kimia dalam sel makhluk hidup untuk mengubah zat menjadi energi ataupun memerlukan energi. Proses metabolisme memerlukan enzim yang berfungsi sebagai katalisator atau sifat yang mempercepat terjadinya reaksi metabolisme. Berikutnya faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Satu yaitu suhu. Suhu sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Apabila suhu di sekitar menurun, maka aktivitas enzim cenderung akan melambat. Nah, sedangkan suhu di sekitar terlalu tinggi, maka enzim berisiko mengalami denaturasi, yaitu perusahaan struktur kimia enzim yang mengakibatkan enzim rusak dan tidak dapat menjalani fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu derajat keasaman pH. Seperti halnya suhu enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya bersekitaran antara 6 sampai 8, namun terdapat pengecualian seperti contoh enzim pepsin bekerja optimum pada pH di lambung untuk pemecahan protein menjadi pepton. Yang ketiga yaitu inhibitor. Ini adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Faktor penyebab aktivitas enzim terganggu bekerja secara optimal. Contohnya yaitu obat. Yang keempat yaitu aktivator adalah zat aktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya logam alkali. Contohnya logam alkali tanah, Mg, Mn, dan Cl. Kemudian konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus, artinya laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan. Lalu ada pula pengaruh konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat, laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan. Ketika konsentrasi substrat makin banyak, kerja enzim akan menurun, maka penurunan sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Terakhir yaitu ada zat hasil atau produk dalam kondisi normal. Reaksi awal akan berlangsung secara cepat, namun jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan lemah. Kemudian ada sifat-sifat enzim. Satu yaitu spesifik, hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Contohnya enzim amilase. Substratnya karbohidrat. Yang kedua yaitu reversible, yaitu bekerja bolak-balik atau dua arah. Yang ketiga yaitu denaturasi, yaitu rusak ketika dipanaskan pada suhu 50 Celcius. Yang keempat yaitu reversible, dapat dipakai berulang kali. Yang kelima yaitu tersusun atas protein. Dan yang keenam yaitu tidak ikut berubah menjadi produk. Kemudian yaitu metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Satu yaitu katabolisme. Katabolisme adalah perombakan senyawa kompleks yang menjadi molekul sederhana dan menghasilkan energi. Nah, contohnya yaitu proses respirasi atau pernapasan.
Nah, untuk anabolisme adalah penyusunan senyawa kompleks dari molekul sederhana dan memerlukan energi. Nah, contohnya itu proses fotosintesis yang diubah menjadi CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Kemudian yaitu macam-macam respirasi aerob dan anaerob. Aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, biasanya terjadi pada manusia, menghasilkan 38 ATP, glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, transfer elektron, siklus Krebs. Nah, untuk anaerob yaitu respirasi tanpa oksigen. Biasanya terjadi pada mikroorganisme yang menghasilkan 2 ATP dan terdiri dari 2 tahapan, yaitu glikolisis dan yang kedua yaitu transfer elektron. Di sini saya akan melakukan percobaan contoh respirasi anaerob, fermentasi beras ketan yang menjadi tape ketan. Berikut ini cara untuk membuat tape